Ya, oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya David Skizofrenia, dan kali ini kita ada di samping lapangan bola Gloria, teman-teman. Di depan puskesmas, teman-teman. Puskesmas Teluk Melano. Puskesmas Teluk Melano nih, teman-teman. Oh, salah. Kantor camat. Aduh, salah ngomong. Kantor camat Teluk Melano, salah. Maaf. Agak error, otak saya agak error. Jadi teman-teman, kita di depan kantor camat ini tuh ada buka klinik praktek dokter gigi baru ya teman-teman ya. Jadi dokternya tuh dokter Hero ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bapaknya dokter Hero. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. Ya, permisi Pak. Nah, Pak, di depan itu kantor camat ya Pak ya? Iya, kantor camat. Kantor camat, dan ini adalah rumahnya Pak Burhan ya. Nah, atas nama Pak Burhanuddin ya. Berarti sebelah sini ini yang jendela ini nih, ini rumah Bapak ya? Ya, rumah. Rumah. Berarti dokter Heronya tinggal di sini ya Pak ya? Oke. Yang kita ingin nanya-nanya dong Dok. Yaitu Dok pula Bapak. Pak, berarti sebelum kita mau ngecek gigi itu kita harus timbang dulu ya Pak ya? Ya, timbang. Timbang dulu. Pokoknya ini 60 lebih, teman-teman. 64, 63. Ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, terus juga harus cek tensi. Bapak saya bisa cek tensi ya, Pak? Belum. Nggak bisa ya? Nah, dia biasa tensi ini kita masukin tangan kita, diikat dulu, terus nanti tekan ininya. Nah, cek tekanan darah kita tuh seberapa tinggi atau gimana ya. Nah, ini tuh adalah apa Pak? Ini Pak? Muhammad Abu Khairul. Ini tuh bahasanya tuh sertifikasi atau apa sih Pak? Surat aja sertifikat. Kayak sertifikasi bahwa sertifikat, ini sertifikat, tuh ini pendirian nih. Pendirian klinik dokter giginya Bang Hero ini ya. Dokter Hero. Panggilannya dokter Hero ya teman-teman ya. Kalau kami itu orang dekat, jadi panggilnya biasa Bang atau Dek gitu. Nah, cuman tapi kalau pas praktek itu kita panggilnya dokter gitu teman-teman. Nah, ini foto dokter Hero-nya teman-teman. Dokter Hero-nya. Ingat ya, dokter Hero-nya udah ada istri ya, jangan digoda ya. Nah, oke. Dan ini adalah peralatannya teman-teman. Peralatan untuk bedah gigi atau operasi gigi teman-teman. Ada ini juga ya, ada kipas angin juga bagi yang mungkin tidak suka panas atau gerah. Nah, ini ada kipas anginnya. Karena kita mau pasang AC belum terjangkau lah. Jadi kita pelan-pelan nanti adakan yang bisa kita pasang dulu teman-teman. Dan ini kotak penyimpanan peralatan medis teman-teman, kayak untuk steril, pemanasnya segala macam itu harus quality control teman-teman ya. Dan ini juga rak-raknya, ini juga ada lemarinya. Ingat teman-teman, alat-alat medis itu harus steril ya teman-teman, karena ini kelasnya itu dokter teman-teman. Dan ini itu ada tempat untuk cuci atau kumur-kumur teman-teman. Tapi sebenarnya enggak, sabar. Ini untuk cuci atau kumur-kumur yang jauh. Tapi kalau kalian pas saya praktek ya Pak ya. Bapak boleh itu pegangan kameranya Pak. Nah, boleh. Oke, siap. Ini tuh bisa tinggi rendahkan teman-teman. Bisa tinggi rendahkan, cuman kita langsung itu aja ya. Langsung gini teman-teman. Nah, posisi kita mau periksa gigi. Nah, di sini tuh ada ininya teman-teman, ada lampunya teman-teman. Nah, ini lampunya bisa atur di sini tuh. Nah, naik tinggi rendah ini. Oke. Nah, terus biasa kan kita kena asam fosfat ya.
Nah, kita tuh ada sampah-sampah puing-puing bekas gigi tuh, bekas gigi-gigi kita yang ini yang pecah atau bekas bor. Nah, itu kita mau buang kan, nggak mungkin dia tertelan dong. Iya. Karena itu tajam gitu kan. Jadi bekas-bekas gigi yang udah dibor itu tuh nanti kumur di sini, terus buangnya di sini kan. Bukan. Hah? Kalau gitu ada ini nanti disedot nih, langsung masuk ke dalamnya. Oh iya, kalau gini, saya jelasin dulu. Ah. Kalau ada asistennya lagi ada, nah itu ada saya lupa. Langsung nanti disedot di dalam. Iya, itu Sistem ada nyedot sendiri. asistennya. Itu bahasanya tuh insect ya. Saya lupa. Tapi ini juga bisa untuk Bisa. kumur. Hanya kumur-kumur aja lah itu. Nah, suction. Jadi asistennya ada nggak Pak? Asistennya? Asistennya ada nanti dia. Tapi untuk Adiknya sementara sendiri. ini belum ada. Belum. Nanti Adiknya alat sendiri. yang sedotnya yang mana Pak? Nah itu kurang tahu saya. Ini Nih. nanti ini yang sedot nasanya. Nah, sedot. ini. Nyalat sedot. Nah ini tuh alat sedot teman-teman. Nyedot kotoran dalam. Jadi dalam mulut. kotoran dalam sama pecahan-pecahan itu atau kita kan biasa kan air liur kan Ya. netes terus. Nah itu nanti bakal Sedot. di samping kanan kiri. Nah. Sedot. Ini ingat ya, anak Pak Burhan itu cantik, jangan digodain. Nanti bahaya. Kalau baper jatuh cinta nggak ada tanggung ya. Izin sama bapaknya ya, teman-teman ya. Terus kalau kalian ada pecahan-pecahan yang terlalu itu dan nggak bisa disedot pakai suction, nah kalian tuh umurnya tuh ke sini teman-teman. Iya ada. Jadi buangnya langsung ke sini ya teman-teman ya. Ke sini. Buangnya ke sini. Nah, gitu. Udah cocok belum jadi dokter gigi? Pak. Udah cocok belum jadi dokter gigi? Mudah-mudahan bisa. Enggak lah. Aduh. Jadi ini alatnya teman-teman. Nah. Iya, di sini dia tuh yang untuk anak Bibi Kak nih. Oh ya, ini juga suction. Suctionnya ada 2 teman-teman. Suction 1 sama suction 2. Dan ini untuk kumur yang pecahan yang besar teman-teman. Nah, jadi ini ada kayak ada kompresor, ada air segala macam. Itu udah ditanam di belakang atau di mana. Ini alat-alatnya dan ini lampu-lampunya teman-teman. Saya belum paham nih cara gerakin ininya tuh kayak gimana. Sebenarnya dia gerak sendiri sih. Hah? Dia gerak sendiri sih. Oh, dia ada alat Ada remote-nya. Jadi kayak gini teman-teman. Terus ini, oh ya ini bisa itu. Nah, teman-teman perhatikan nih. Ini bisa, nah ini, gini. Oh kalau tadi patah ganti nah gini teman-teman. Jangan dimainin ya teman-teman ya, karena harus orang-orang yang paham baru bisa itu. Oke, lampunya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Dan ini ada cawan untuk cawan suci untuk kumur-kumur teman-teman. Dan ini ada tisu juga ya teman-teman, Aridi ya semuanya. Oke, dan alat ini tuh mereknya Lunix teman-teman. Dan oke, Pak, kita ke belakang lagi ya Pak ya. Dan di sini bagi teman-teman atau ada tamu yang kebelet pipis. Nah, di sini kita ada toilet teman-teman. Dan di sini itu nanti rencananya akan ditaruh kayak peralatan atau kotak obat ya, lemari obat gitu ya, untuk persiapan atau cadangan gitu ya. Cadangan medis lah bahasanya. Nah ini toilet teman-teman. Yang kalian mau BAB atau buang air kecil. Cuman ininya embernya belum ada ya teman-teman ya. Nanti kita kalau mau sumbang ember boleh. Boleh boleh banget. Nanti ini masih mau diservis nih. Pintunya belum. Ini belum. Ini Karena teman-teman ini baru 1 bulan teman-teman. Ini baru 1 bulan dan Dokter Hero masih latsar, masih training, masih pelatihan. Jadi kita doain semoga Dokter Hero-nya lancar ya teman-teman ya. Karena pasiennya udah mulai ramai teman-teman. Udah ngantri. Udah ngantri teman-teman. Mau berangkat itu ada berapa sampai jam 11 malam. Nah itulah. Besok mau berangkat dari malamnya itu sampai malam. Nah itulah itu. Ya teman-teman ya. Terus Pak, kita mau nanya-nanya dong Pak. Ya.
Kan kita kan kerja kan dari puskesmas nih Pak. Iya. Dari jam 10 lah ya, anggap masuknya jam 10, jam 8, jam 10 lah ya. 8 sampai jam 12. Sampai jam 12 ya? Iya. Selesainya ya, bukan jam 3. Ya, enggak jam 3 kalau enggak begini. Nah, untuk praktek pribadinya di rumah sendiri itu dimulai dari jam berapa dok? Itu Pak, maaf. Nah, kalau menurut dia sih kan asal udah balik dari sana jam 3, jam 4 gitu lah, jam 4. Berarti kita mulai praktek, mulai buka praktek itu jam 4 sore. Jam 4 sore sampai selesai, Sampai malam. Sampai selesai. Sampai selesai. Cuman ingat teman-teman, dokter juga bisa capek ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat pasien udah terlalu rame, mohon maklum, karena satu pasien itu biasa bisa lama banget, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam gitu. Jadi kalau lihat udah terlalu rame, udah pulang dulu, besok datang agak awal, ngantri agak awal. Jadi bijaklah. Kasihan dokternya, bukan kita punya duit terus punya kuasa, bukan. Tapi semua orang yang punya gigi, masalah gigi itu perlu diperhatikan, perlu penanganan medis yang intensif. Jadi tolong sama-sama bersabar, sama-sama ngantri. Dan ini kita mau tanya sama bapaknya Hero nih, Pak, gigi geraham yang paling sulit sekali dicabut itu harganya mulai dari berapa? Yang paling mahal sekali? Yang paling mahal biasanya itu sekitar 500-600an. Kalau yang garam bungsu berarti garam bungsu, garam yang terakhir. Garam terakhir. Tapi Kalau sampai bertahap. Yang bermasalah lah, gigi geram yang bermasalah, garam bungsu gitu ya. Yang bermasalah itu dari 300 sampai 500an. Intinya tuh sebenarnya tuh geraham tuh tidak terlalu gimana lah ya. Cuman tuh kadang masalah gigi tiap orang itu beda-beda. Iya. Cuman kalau misalnya ringan dan kalian kita semua cepat menangani gigi geraham ini tuh Di bawah 300. ya paling cuman di bawah 300 ya teman-teman. Cuman di bawah 300.000 ya gitu loh. Karena dia kemarin itu udah ada. Jadi jangan kalian kira 600. Enggak teman-teman, ini harganya terjangkau banget. Masalahnya itu kesulitan dari bedahnya itu gitu loh. Kalau semakin sulit, nah itu semakin mahal. Tapi kalau misalnya ringan, nah itu enggak mahal gitu loh. Tapi tenang, kita di sini itu banyak teman-teman kenalan gitu ya. Jadi kita nggak sembarang kasih harga, nggak sembarang patok harga. Banyak keluarga Pak Burhan itu banyak keluarga teman-teman. Jadi tenang aja. Cuman kita kasih tahu gambaran harga-harga untuk gigi kayak gimana. Gigi itu harus dirawat teman-teman. Jadi jangan dibiarin karena barang atau makanan yang masuk ke dalam mulut itu tuh bisa jadi penyakit. Kalau kesehatan mulut itu tidak dijaga, nah itu bisa berbahaya. Maka dari itu diawali dari menjaga kesehatan gigi teman-teman. Bukan cuma rajin gosok gigi gitu loh. Jadi ketika ada kayak gigi berlubang, gigi karang gigi mau ditambal segala macam, udah busuk, udah mau masang behel. Mau masang behel segala macam, itu bisa. Pak, saya mau tanya Pak, kalau pasang behel Pak, giginya cuma 2. Berapa Pak? Mulai dari harga berapa? Per satu giginya berapa? Saya sih belum tahu persis sih. Belum tahu persis. Kalau yang seperti masang ada itu ada yang kalau seluruhnya ini banyak ya, ada puluhan ya, ada puluhan. Iya, ada puluhan gitu lah. Mungkin bagian sini aja kan, sampai bagian dalam. Bagian dalam itu sampai bagian itu mau belasan. Kalau seluruhnya mau belasan juta. Tapi kalau cuman dia gini di atas doang? Ada yang ada atas bawah. Bukan atas bawah, tapi atas aja. Atas aja sih mungkin enggak gitu. Ada yang sekitar 4 jutaan, 5 jutaan. Gitu. 4 jutaan, 5 jutaan. Ya, ada yang 3 juta lagi benar. Teman-teman, kita jelasin dulu ya. Kenapa di tukang gigi sama dokter gigi itu beda? Karena kelasnya tuh dokter teman-teman, dan memang mereka sekolah di bidang kedokteran. Jadi memang ahli bedah tersertifikasi dan diakui secara negara bahwa mereka itu dokter gitu loh. Jadi jangan bandingin
oh di sini aja segini, di situ aja segini. Lihat dulu profesinya. Ini tuh dokter loh teman-teman. Dan kemarin yang resmiin siapa Pak? Ya? Yang resmiin? Resmiin dari ini dulu. Sebenarnya harusnya dari dinas kesehatan atau minimal Bapak Wakil Bupati atau bupatinya atau dari kepala kesehatan. Kemarin yang ada itu baru Pak apa? Itu kepegawaian PKPSDM. Intinya tuh dari pemerintahan lah ya, dan diketahui oleh pihak-pihak dinas, pihak-pihak terkait, pihak-pihak bupati dan gubernur segala macam, bahwa Dr. Hero memang akan ditempatkan di Melano gitu loh, untuk bantu-bantu juga di puskesmas gitu loh, untuk orang-orang yang kena masalah gigi. Nah, jika kalian merasa harga praktek di klinik pribadi kurang masuk di kantong kocek kalian, kita masih bisa pakai BPJS kok. Jadi tenang aja. Jadi ada dua pilihan, ada dua alternatif teman-teman. Kalian kalau nggak mau di sini, ini kursi yang sangat nyaman ini, kalian nggak mau di suction sama. Cuma gini, kalau katanya kalau di puskesmas alatnya kan belum lengkap. Iya. Untuk bersihkan karang gigi belum ada, untuk tampal gigi belum ada. Apalagi untuk belah belum ada. Gitu kan kalau itu sendiri. Intinya di puskesmas ini kurang lengkap teman-teman. Jadi kalau kalian mau minta gratis tapi lengkap, nah maaf disesuaikan aja sama tempat dan alat peralatannya ya teman-teman. Dirujukan biasa itu kalau kurang itu kan dirujukan ke atau kan. Gitu. Nah kalau di sini nyaman, dokternya ganteng, adiknya cantik. Ya. Nah jadi itu. Nanti adiknya itu jadi dokter gigi juga. Oh mau jadi dokter gigi. Bulan 10 nanti tahun ini ya. Bulan 10 ini dia mau kuliah ke dokter gigi. Ya. Udah diizinkan sama bapaknya nih. Udah. Dulu kan katanya kan belum mampu nih bapak nih, kayaknya keuangan susah nih. Jadi bapak nih masih susah lah soal uang lah, karena awal mula tuh Hero bapak tuh udah berjuang setengah mati nih untuk Hero bisa jadi dokter nih. Nah untuk adik tuh cukupkan jadi perawat dulu lah. Bapak cari dulu lah rezekinya kan. Tapi akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki ke bapak, dan ini lagi proses kuliah pengambilan profesi dokter gigi ya, Pak ya. Ini ngambil S1 dan kemarin kan perawat D3. Sabar Pak. Sabar, ini berisik. Jadi kemarin D3. Ya, terus ini ngambil S1-nya. Setelah S1 1 tahun ini nanti. Minimal 1 tahun paling enggak. Kalaupun bisa lebih gitu. Tergantung dari IQ-nya. Nah, terus dan nanti itu setelah itu nanti S1 bisa baru ngambil profesi. Pak, izin Pak, nanya Pak. Maaf agak privasi Pak. Pak, kuliah dokter gigi itu mahal nggak sih Pak? Ya, kalau namanya dokter mahal. Untuk uang masuknya ratusan. Wah gila Pak. Pak, semester saja. Untuk dua anak ini 1M udah nyentuh. 1 anak. Enggak, dua anak. Lebih. 1M udah lebih. Lebih. Wah gila. Nah, jadi kenapa saya nanya masalah privasi ini ke Pak Burhan? Ini bukan ngolok ya, ini bukan ngejek ya. Jadi kalian jangan heran waktu kita ke dokter gigi itu lah kok ini mahal, kok itu mahal gitu loh. Karena kuliahnya tuh mahal banget, teman-teman. Kuliahnya mahal banget. Yang paling mahal itu waktu profesi. Karena dokter itu kan 100 pencabutan gigi 100 orang. Itu pencabutan gigi baik dari depan mau sampai ke belakang 100 pasien itu pencabutan. Terus untuk tampal itu 100. Untuk cabut yang pakai bedah itu biasanya ini kata menurut kawan-kawan Hero tapi tidak pernah cerita. Hero tidak pernah cerita, kawannya aja.
Kawannya, spill bocoran dari kawannya. Seletingan dia nih, yang jago sampai bisa bedah itu hanya ini orang dari 71 orang itu lettingan dia. 100 tuh 100 juta kah? Ya. 100 tuh 100 juta kah? 100 orang pasien. Oh, 100 pasien. 100 orang pasien. Jadi kalau untuk umpamanya untuk bedah lain, untuk cabut gigi yang ringan lain. Oh, maksudnya tuh tahapannya tuh dia harus bisa melewati 100 pasien dulu. 100 pasien dulu. Target dia 100 pasien dulu. Itu untuk cabut aja. Untuk cabut gitu. Kayak itu, Mbak ya. Kayak prakteknya, Mbak. Karena tiap gigi orang itu kan bentuknya kan beda-beda. Kasusnya tuh beda-beda. Jadi dari 100 orang ini tuh kita harus bisa belajar menangani masalah gigi yang mereka alami gitu loh. Bisa dak nih gitu loh. Giginya nih kayak gini nih. Bisa dicabut dak nih. Penanganan apa sih yang harus diambil gitu loh. Nah, kita harus mikir ke sana, teman-teman. Jadi jangan bilang apa-apa mahal. Karena kesehatan tuh mahal, Wah. Bapak setuju? Setuju. Mahal. Nah, makanya. Terus kalau mau lamar anak Bapak minimal ta'aruf. Ta'aruf? Mana yang Misalnya ada misalnya nih ada teman-teman nih. Mereka tertarik nih sama anak Bapak nih, pupa nih. Apa sih syaratnya gitu loh? Ya, terutama ya dia beragama Islam dulu. Agamanya dulu maksudnya. Agamanya. Kedua ya perilaku. Ya, ketiga itu ya ada juga ya mungkin ketampanannya, kan? Iya. Ketampanannya. Mungkin penampilan bisa jaga penampilan, oke. Nah, terus ya mungkin bisa juga dikatakan pendapatannya kali ya. Ekonominya yang penting tidak sampai anak Pak Burhan sengsara lah, berkecukupan. Paling tidak ya untuk keluarganya lah gitu kan. Nah, ya kan seperti Pupa saya kan juga sekolahnya seperti ini, ya kan. Nah, jadi kalau untuk dia sendiri ya saya kira bisa mencukupi untuk dia. Namanya perempuan kan banyak. Bukan hanya makan minumnya aja, perlu di badannya, skincare dan lain-lain sebagainya gitu kan. Gini, itu yang paling mahal itu kan. Saya jelasin ya teman-teman ya. Ibu yang saya sering panggil ibu ini tuh saya anggap ibu dan Pak Burhan ini saya anggap bapak ini. Istri Pak Burhan tuh cantik loh teman-teman. Jadi tuh Pak Burhan tuh bekerja keras untuk istrinya, dan waktu ada sakit segala macam, kesehatan, operasi segala macam itu benar-benar berkorban setengah mau mati itu. Kalian harus paham loh. Jadi kalau mau ngawinin anak orang, jangan lihat anak cewek itu jangak terus kalian tuh jadi musang birahi, mau semau hati gitu kan. Terus kayak ngandalin duit orang tua, jangan. Tapi kalian harus bertanggung jawab, kayak memang benar-benar bisa cari duit, memang bisa mengerti cewek, bisa mengalah, dan bisa membahagiakan keluarga gitu Bang. Nah itu baru laki-laki sejati gitu Bang. Nah itu terus masalah itu lagi setara Bang. Kami itu bukan mau menghina orang-orang yang tidak berduit atau mereka yang di bawah dia, bukan. Tapi maksudnya Bapak Burhan nih udah setengah mati dari muliakan anaknya tuh. Dengar gak tadi saya nanya tuh, dua anak ini 1M ada gak Pak? Lewat. Nah, kira-kira kalian mampu gak gitu Pak mempertahankan hal kayak gitu Pak? Yang kalian bakal nikah itu dokter loh, calon dokter loh gitu loh. Nah, saya cerita ya, ini mungkin Bang Hero tuh bakal marah sih kalau di-spill. Ini privasi sebenarnya. Yang mau sama dokter Hero itu banyak banget teman-teman, banyak banget, sampai pengusaha yang siap bangunkan rumah sakit segala macam tuh udah siap sedia gitu loh. Nah jadi
orang-orang yang seperti Dokter Hero sama Dek Pupa itu tuh memang incaran orang-orang yang mereka tuh ada kuasa lah, punya jabatan segala macam bang gitu. Nah saingan kalian berat. Jadi kalau memang di ekonominya masih standar, perbaikilah akhlak kalian, karena ketika akhlak kalian bisa diperbaiki, kemungkinan rezeki akan mengikuti, akan mengekor gitu loh. Kalau memang berjodoh, datanglah ta'aruf ke Pak Burhan gitu loh. Nah gitu ya Pak ya. Nah Pak, untuk masalah tampal gigi berapa Pak? Kayak misalnya udah gini ya, gigi yang biasa ya, gigi yang ndak geraham Pak. Ndak geraham, bukan geraham berarti ya. Ya. Tampal itu kan bukan satu kali. Biasanya itu pertemuannya berapa kali biasa? 3 kali minimal. 3 kali. Jadi kan ini, dia dibersihkan dulu. Bersih pertama, tampal dengan tampal yang belum permanen, yang bisa dibuang lagi. Mungkin 3 hari kemudian. Perawatan, bahasanya perawatan. Perawatan ya. 3 hari sampai seminggu kemudian itu nanti dibersihkan lagi, dibuka itu. Nah, terus baru kalau dilihat kalau memang itu bisa 2 kali. Bisa. Paling cepat 2 kali. Paling singkat 2 kali. Paling singkat 2 kali pertemuan. Nah, ada juga yang sampai 4 kali sih. Mungkin bagaimana gigi lubangnya. Ya, masalah mungkin, tergantung masalah giginya kayak gimana. Kayak gimana lubangnya gitu kan. Kayak gimana lubangnya. Yang dengar informasi sih. Dengar informasi dari Dokter Hero itu. Harganya kira-kira estimasinya bisa kena berapa Pak? Perawatan kalau dia yang 2 ya, yang 2 kali ya. Berarti ringan nih. Yang ringan. Gini, yang paling ringan. Kalau di sana, kalau di sini mungkin dia agak ringan. Iya. Kalau di sana tuh di Pontianak, dia kan buka di Pontianak di bawah. Jadi kalau di sana dia itu sekali pertemuan 250. Malahan di sini kan di Ketapang 350 kan. Karena Hero pernah dipinta ke sana. Tapi jadi kalau di Pontianak itu ada 250. Makanya sangat lama sekali ini. Jadi istrinya, istri kan dokter gigi juga. Makanya sanggup gigi istrinya nih. Makanya dia dipilahnya nih. Kalau istrinya bagian yang wanita, terus yang Hero-nya ini bagian yang laki-laki. Nah, kalau gini kan istrinya itu biasanya kalau tidak paham itu untuk bedah, untuk pasang gigi yang pakai apa? Baut. Jangan pakai apa itu. Nah, jadi istrinya ini walaupun sebenarnya ya sama dokter ya, dokter gigi ya, dokter ya. Cuma itulah kata saya bilang tadi, yang lettingan Hero ini dari 71 orang, 2 orang kata yang jago nih, kata dosennya cerita. Yang cerita itu bukan yang 2 orang nih, bukan Hero gitu. Tapi baru tahu ini. Nah, Pak, berapa Pak harganya Pak yang untuk tampal gigi yang pertemuan 2 kali sampai selesai itu kan ya? Iya, sampai selesainya. Jadi kalau yang mudahnya seperti kan adiknya sendiri, abangnya, Ridho itu kan? Berapa? Jadi kan sebenarnya kalau dihitung kalau orang ya kan, itu sekitar sampai selesai sampai permanen, sekitar ya 500-an lah. Kan mundur kali itu buruk 500. Nah itu ya deh. Sampailah ke permanennya. Itu ya. Kalau di sana gitu Pak. Nah, di sini mungkin ya kecenderungannya dia tuh mungkin agak dikasih subsidi lah ya, bahasanya dikasih lebih murah lah ya, harga kawan lah ya, harga orang kampung lah ya. Jadi dari 500 tuh kalian udah bisa menerka-nerka lah. Bisa saja 400, bisa saja 300 gitu loh. Jadi tergantung hubungan kalian sama dokter, dan tergantung bagaimana kalian tuh bisa memperkenalkan secara luas klinik Dokter Gigi Hero ini. Ini mau dikasih nama klinik apa nih Pak? Itu belum pakai saja Mas ini. Apa pakai nama anaknya atau pakai gimana? Belum ya. Intinya gini, kita sebut klinik Dokter Hero ya Pak ya. Klinik dokter. Karena nanti mau dipasang apa? Pasang baleho nanti. Iya. Sebenarnya bahkan gini aja udah banyak yang tahu dah ya, Pak ya. Bahkan untuk sekelas ini ada banyak yang tahu. Sekali kemarin kan bukanya baru 3 hari, tuh masing-masing masuk nih.
di situ yang sini lah itu ya. Sama bahkan dari apa pekerja yang PT apa itu? Oh iya, perusahaan cus, perusahaan tuh. Iya, yang sawit. Itu pas malamnya dia nak perangkat kedatangan semua. Dia mau ditangani. Karena dia orang datangnya dari jauh kan. Ditangani. Jadi karena ada yang mustingkan ya kemarin tuh. Iya. Ada yang mustingkan gitu lah. Jadi bawa tahu gitu. Oke, berarti gini ya teman-teman ya. Kalau kalian mau datang ke prakteknya Dr. Hero, saya sarankan jangan sekarang, tapi tunggu tanggal 13 Maret. Ya, 13 saja. Tanggal 13 Maret insya Allah jika tidak ada halangan Dr. Hero selesai latsarnya atau selesai trainingnya, selesai pelatihannya, dia akan pulang dan dia akan praktek. Mulai praktek lagi di sini ya teman-teman ya. Dan cuma ini belum tahu nanti apakah lebaran nanti ke sana atau lebaran sini, soalnya istrinya tidak ikut nanti di ini. Oh iya. Untuk masalah lebaran ini bisa jadi Dr. Hero masih berangkat lagi ke luar, bisa juga istrinya yang kesini. Jadi kita minta maaf nanti tiba-tiba lah kok Dr. Hero udah pulang, kok tiba-tiba pergi lagi gitu. Kita tuh mau lebaran teman-teman, kita mau Idul Fitri. Habis selesai kita menunaikan ibadah puasa ini kita mau Ramadan teman-teman. Jadi mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Nah terus itu Pak Burhan, dek pupanya kan mau jadi asistennya nih, kapan kira-kira balik? Katanya tadi akhirnya kan dia masih nulis nih. Nulis skripsi kan? Skripsi. Jadi wisudanya nantinya ini sekitar bulan 10 ya. Bulan 10 ya? Iya, bulan 10. Ini bulan 3 ya? Ini bulan 3 ya, bulan 10. Berarti untuk asisten yang di sini nih siapa loh nih gantikannya nih? Belum masih sendiri, masih pribadi ya. Tentang saya sendiri, bapaknya sendiri. Oh, bapak yang itu, iya. yang sedot kan. Dia belajar lah untuk belajar. Nggak, sedot dia sendiri sih. Hah? Dia sendiri, yang ini dia sendiri. Iya, paling ini. ngerti. Nggak ada bukannya. Alat ya, alat. Oh iya. Maksudnya tuh suction bang, suction. Kayak ludahnya kan banyak nih. Nanti yang sedot ludahnya bapak juga. Nggak, dia sendiri kan langsung nanti nih. Langsung tempelkan gitu. Langsung tempelkan nanti langsung dot gitu. Sendiri. Oh dia bisa satu orang, dia bisa sendiriannya tanpa perlu asistennya. Yang perlu asisten yang nggak ada di sini. Namanya kalau mau suntik apa yang cocok, obat apa gitu kan. Kalau kita saya ngambilkan. Bisa dia di sini, dia kan di jalan nih. Itu kan tempat dia nih. Di sini gitu kan. Terus apa yang diperlukan namanya kalau susah berarti dia langsung ke sini ngambil alatnya di sini, ngambil yang udah steril gitu. Nah itu terus alat nanti ini yang udah dipakai, yang mensterilnya saya cuci dulu di sini buat disterilkan. Oh iya, dipanaskan di sana ya, untuk bunuh disinfektan ya bahasanya. Ya anggaplah kayak gitu. Mohon maaf kalau salah ya teman-teman ya. Iya. Kita awam benar, kita awam. Terus Pak, kan Bapak kan malam kan udah sibuk nih. Terus untuk masalah sawitnya gimana Pak? Sawit ya alhamdulillah ini lagi habis dipanen kemarin 1 minggu karena kami tuh panen tuh 2 minggu sekali. Jadi sebulan itu 2 kali. Itu ya alhamdulillah di situlah adanya karena bikin kebun sawitnya mulai dari 2013 pertengahan 2013 udah lama saya dikuliahkan kemarin deh. Nah setelah Pak Burhan ini ada kesibukan bantu anaknya, terus untuk masalah sawit ini berarti paginya waktu Dr. Hero pergi ke puskesmas Bapak sibuk di sawit. Pas malam jam 4 Bapak sibuk di klinik. Cuman kalau misalnya ada masalah kayak ada bilang kebakaran atau apa Bapak ngejar ke sana. Cuman ada orang yang ada orang yang nunggu, ada asisten yang kayak mereka ngeracun segala macam juga ada. Cuman Bapak tuh tetap ngontrol gitu ya Pak ya. Pak kayaknya sekian dulu ya Pak ya wawancara kita pada hari ini. Dan ingat teman-teman, kayak saya nanyain masalah Dek Pupa itu benar-benar bukan bercandaan. Tapi ini sebagai gambaran kalian bagaimana sih mau masuk ke keluarga Pak Burhan gitu loh. Karena Pak Burhan ini terkenal sederhana, jujur, dan baik hati teman-teman.
Ya teman-teman ya. Pak, terima kasih banyak. Semoga usaha Dr. Hero lancar dan kita bisa nambah mungkin AC atau apa. Ini lagi usaha kali deh. Iya, ini masih. Oke. Oke. Ini kipas pun cukup bah sebenarnya bang. Yang penting bersih. Cuma kurang ini sih, kurang dingin sih. Kurang ventilasi udara bah ya? Ini kan nggak boleh. Oh memang tidak boleh. Tidak dibolehkan. Oh tidak dibolehkan. Ini harus keluar nggak boleh. Makanya ini seperti ini. Ini nanti ini dikasih ini. Dan dikasih ini. Oh dikasih lagi. Ini jangan sampai yang masuk angin itu. Ini ya, ruang ini lah jangan sampai. Tapi taruh AC boleh. AC boleh, itu AC-nya pakai AC. Tapi ini lagi kumpul-kumpul duit lah ya untuk AC lah ya. Kalau mungkin setelah lebaran ini udah boleh pasang lah ya. Ini pelan-pelan lah ya Pak ya. Oke Pak, sekali lagi kita doain semoga usahanya Bang Hero dan keluarga Pak Burhan berkah selalu, rezekinya dilancarkan, urusannya dimudahkan ya, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, mungkin sekian dulu konten ini kita buat. Apabila ada salah kata, ingat tadi kita nggak bercanda ya teman-teman ya. Dan ini serius dan kita permisi dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Namo Buddhaya, Shalom salam kebajikan dan rahayu. Aja kata lina baca ramai kasaroga bahasa sekat kajubata arus.